Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Jayanti dari kelas 2A Akuntansi dengan NIM 11022200039. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kerjasama toleransi antar umat beragama. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia itu beragam dengan agamanya ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, harus mampu bertoleransi dengan agama lain. Dituntut untuk bertoleransi. Bukan hanya dituntut, namun kita harus memulai membuka mata kita sendiri, mata kami semuanya, untuk lebih menerima keadaan seperti ini, bahwa setiap manusia memiliki agamanya masing-masing. Terlebih kita harus lebih menghargai agama manusia itu tersendiri. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama umat beragama? Yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ada beberapa bidang kerjasama antar umat beragama, antara lain menegakkan keadilan, perbaikan taraf hidup, dan perbaikan akhlak. Ada lagi bentuk kerjasama antar agama itu adanya dialog antar pemimpin agama, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing, dan yang terakhir ada saling memberikan bantuan bila terkena musibah. Misal ada salah satu daerah di Indonesia yang mayoritas non-muslim, ketika ada bencana, misalkan ada tiba-tiba banjir bandang, gunung meletus, kita harus tetap bisa membantunya. Kita harus kasih bantuan meskipun di wilayah tersebut non-muslim, mayoritasnya non-muslim, tetap harus kita bantu karena di sini memang kita harus memberikan bantuan meskipun agamanya berbeda. Karena mungkin nanti suatu saat malah keadaannya itu berbalik dan kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain meskipun agamanya tidak seagama dengan kita. Kerukunan antar umat beragama itu dapat diwujudkan dengan yang pertama, adanya saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Jadi kita harus menghargai orang yang berbeda agamanya dengan kita. Kalau misalkan di perusahaan, meskipun perusahaan misalnya milik perusahaan Cina, orang yang non-muslim, namun karena kita dituntut untuk memang harus saling menghargai, harus toleransi antar umat beragama, ketika di hari Jumat, waktunya sholat Jumat, memang diharuskan untuk beristirahat, tetap dapat istirahat agar karyawannya misalkan yang beragamanya muslim dapat melaksanakan ibadahnya di hari Jumat, yaitu sholat Jumat, dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jangan kita paksakan, misalkan teman kita ada yang non muslim untuk memeluk agama kita, meskipun memang bagus ya, karena kan untuk ngajak orang itu bagus biar ikut agama kita, namun tidak untuk memaksakan. Digarisbawahi, tidak untuk memaksakan seseorang. Selanjutnya itu ada melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Misal kalau muslim kan melaksanakan ibadahnya di masjid, Kristen di gereja, Buddha di vihara, dan Hindu di pura, dan masih ada yang lain. Yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah yang sudah ditentukan. Ada juga kendala kerukunan antar umat beragama. Kendala yang pertama itu rendahnya sikap toleransi.
rendahnya sikap saling menghargai antar agama lain. Yang kedua, kepentingan politik. Kita hidup di negara yang memang memiliki hukum. Jadi kita akan selalu bersinambung dengan dunia politik. Jadi kita harus lihat kembali kepentingan politiknya seperti apa. Jadi jangan asal berlandaskan agama untuk menindas agama yang lain, berlandaskan politik untuk menindas agama lain. Yang ketiga, sikap fanatisme, fanatik terhadap agamanya masing-masing. Nah, coba untuk lebih saling menghargai ya. Adapun manfaat kerjasama antar umat beragama, yaitu untuk memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi yang perlu saya tekankan untuk di materi ini adalah kita harus tetap saling menghargai. Mungkin misalkan ada teman yang berbeda agama, kita tetap harus hargai mereka dengan ibadahnya, dengan agamanya. Jangan sampai kita mengolok-olokkan orang yang berbeda agamanya dengan kita, karena itu tidak diperbolehkan. Mungkin cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.